Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah, selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tridikdas. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pekerjaan, beban kerja yang kita tanggung masih dapat kita selesaikan dengan sempurna dan tepat waktu. Oke Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator, pada kesempatan ini Pak Tridikdas akan membahas tentang bagaimana setting kurikulum Merdeka atau IKM pada aplikasi Dapodik. Bapak Ibu, seperti biasa kita login ke aplikasi Dapodik, kemudian bagaimana menentukan bahwa sekolah kita itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau masih menggunakan kurikulum K13. Nah, setelah login Bapak Ibu pada aplikasi Dapodik ini, Bapak Ibu cek di beranda, kemudian di sini ada implementasi kurikulum Merdeka. Nah, apabila Dapodik Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka seperti ini, maka diperlukan setting yang agak berbeda sedikit dalam hal pembelajarannya. Namun, apabila kurikulum di sini masih 2013 pada aplikasi Bapak Ibu, tentunya masih settingnya seperti biasa. Kemudian bagaimana apabila sudah menggunakan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu? Hal yang perlu kita lakukan adalah kita masuk pada rombel reguler. Namun sebelumnya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini diberlakukan untuk jenjang sekolah dasar itu pada rombel kelas 1 dan kelas 4. Kemudian untuk sekolah menengah pertama itu berada di kelas 7. Kebetulan ini Dapodik saya ini Dapodik sekolah dasar, maka bagaimana settingnya untuk di kelas 1 dan di kelas 4. Maka kita klik rombel kelas 1 Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke pembelajaran. Setting yang pertama adalah setting pembelajaran. Nah, apa yang harus dilakukan pada rombel kelas 1 ini? Yang pertama Bapak Ibu silahkan setting seperti awal, yaitu guru kelas, kemudian guru agama seperti biasa, pendidikan agama Islam, kemudian olahraga, kemudian mapel yang lain, bahasa Lampung dan lain-lain. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ini akan muncul mata pelajaran baru. Sehingga di sini diperlukan guru yang mengampu bidang studi tersebut. Untuk mempermudahnya Bapak Ibu, silahkan untuk P5 ini Bapak Ibu isikan guru yang mengajar di kelas 1 atau di kelas 4. Maka di sini kita inputkan nama guru kelas 1-nya seperti biasa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu inputkan SK-nya, kemudian tanggal SK. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa P5 ini SKS-nya adalah 2 jam. Maksimal 2 jam. Setelah ini Bapak Ibu silahkan lakukan simpan. Nah, kemudian di P5 ini Bapak Ibu, ini karena di sini ada 2 jam, maka kita perlu pilih tema P5-nya. Nah, silakan Bapak Ibu koordinasikan dengan guru yang mengampu untuk P5 ini dengan 2 SKS itu menggunakan tema apa yang akan diajarkan ke siswa. Nah, ini Bapak Ibu bisa koordinasikan. Silakan mana tema yang akan diajarkan. Seperti biasa, di sini kemudian diisikan guru yang mengampu,
kemudian SK, kemudian TMT-nya dan jamnya. Kalau tadi di sana 2 jam, maka di sini per temanya adalah 1 jam, 1 jam. Sehingga 1 jam dengan 2 tema berjumlah 2 jam. Kemudian kita lakukan simpan. Ya. Setelah disimpan Bapak Ibu, begitu juga silahkan diinputkan untuk yang di kelas 4. Karena pembelajaran profil pemuda Pancasila ini, seperti kita ketahui, target IKM ini ada di kelas 1 dan di kelas 4. Silakan, di sini ada proyek penguatan profil pemuda Pancasila ya Bapak Ibu. Di atasnya ini ada pendidikan Pancasila, tetapi untuk IKM ini yang kita proyek penguatan profil pemuda Pancasila atau P5. Silakan Bapak Ibu inputkan guru yang mengampu di kelas 4 itu, kemudian isikan nomor SK, kemudian tanggal SK, dan jamnya adalah 2. Kemudian disimpan. Nah, setelah itu kita kembali ke P5, tentukan pilihan tema P5-nya. Nah, silakan kembali koordinasikan dengan guru yang mengampu, maka tema apa atau mata pelajaran apa yang ingin disampaikan. Setelah temanya ditentukan, maka isikan PTK-nya adalah guru kelas 4 yang mengampu. Masukkan SK-nya sama, kemudian inputkan tanggal SK-nya, jamnya 1 jam untuk 2 tema atau 2 mapel, sehingga total 2 jam. Kemudian dilakukan simpan. Oke Bapak Ibu, setelah tersimpan mapel yang di pembelajaran ini, apa langkah selanjutnya? Yaitu memberikan tugas tambahan sebagai koordinator untuk guru kelas 1 atau yang mengampu P5 kelas 1, di dalam hal ini Bu Lestari, dan kelas 4 Ibu Jamilah. Maka Bapak Ibu silahkan masuk ke menu GTK, pilih ke guru. Kemudian kita pilih nanti guru yang mengampu tersebut, yaitu Ibu Jamilah, Lestari Ningsih. Ini kita ubah, kita klik ubah di sini. Kemudian kita pilih tugas tambahan. Tugas tambahan. Kembali ke paspor, kita pilih lagi tugas tambahan. Ya, nah di tugas tambahan ini Bapak Ibu silakan inputkan koordinator P5, yaitu dengan cara klik tambah di sini, kemudian pilih. Nah, untuk koordinator P5 ini Bapak Ibu ada di halaman 3. Silahkan bisa langsung diganti atau diklik sini. Nih, ini masih halaman 2, klik lagi sekali. Di halaman 3 dia ada koordinator P5. Halaman 3 ada koordinator P5. Nah, silakan inputkan SK-nya, sesuaikan dengan SK yang tadi di pembelajaran. Isikan tambahan TMT tugas tambahannya, sementara TST-nya dikosongkan saja. Kemudian setelah itu lakukan simpan. Nah,
Setelah guru kelas 1 sudah, maka silahkan Bapak Ibu juga inputkan pada guru kelas 4 tadi. Dalam hal ini Bu Jamilah, kita ubah langkahnya tadi. Kita ubah. Kemudian kita masuk ke tugas tambahan. Masuk ke tugas tambahan, kemudian lanjut dengan isikan P5-nya. Yaitu ada di halaman 3. Ya. Masukkan SK-nya. Kemudian inputkan tugas nomor suratnya. Samakan dengan surat yang ada di pembelajaran tadi, kemudian lakukan simpan. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, setelah diinputkan tugas tambahan, maka tinggal Bapak Ibu melakukan sinkron. Seperti biasa. Dalam hal ini tidak saya jelaskan karena Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana sinkron, yaitu dengan di pengaturan, tukar pengguna, dan lain-lain. Nah, dari paparan tadi Bapak Ibu, maka bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Bapak Ibu cek di beranda bahwa untuk memastikan di Dapodik Bapak Ibu kurikulum adalah kurikulum merdeka. Kemudian masuk ke reguler, Bapak Ibu inputkan mapel P5 di kelas 1 dan di kelas 4. Setelah ditambah mapel P5, kemudian tentukan tema pembelajarannya. Setelah ditentukan tema pembelajarannya, guru kelas 1 dan kelas 4 diberi tugas tambahan sebagai koordinator P5. Setelah ini disetting selesai Bapak Ibu, silahkan Dapodik dilakukan sinkron. Tunggu beberapa saat agar sinkron ini dapat berhasil dengan sempurna. Demikian Bapak Ibu, topik pada kesempatan ini, yaitu kita bagaimana setting IKM pada aplikasi Dapodik 2023C ini. Semoga menambah wawasan kita bersama dan tetap semangat untuk pendatapan pendidikan. Salam satu data, tetap semangat untuk memperbaiki pendataan pendidikan di Indonesia. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.